Jangan hiraukan pendapat orang lain tentang dosen yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi, channel yang khusus membahas tentang International Style dan event sistematik. Pada video kali ini akan kita bahas tentang tips menghadapi penguji dosen killer pada saat sidang skripsi. Nah, biasanya ketika seseorang akan mengikuti ujian sidang atau sidang skripsi, kadang mereka menyebut bahwa ada seorang dosen yang mereka sebut sebagai dosen killer atau dosen yang sangat menakutkan. Dosen killer ini identik dengan dosen atau pendidik yang mempersulit mahasiswanya. Dan apakah benar demikian bahwa yang mempersulit itu adalah merupakan dosen killer? Sebenarnya begini ya, tidak selamanya yang mempersulit itu, yang kita sebut mempersulit itu adalah dosen killer. Bisa jadi memang mahasiswa yang tidak mampu beradaptasi dengan keadaan. Sehingga pahami kondisi berikut ini, apa benar dosennya yang killer atau mahasiswanya yang kurang bisa mengadaptasikan diri. Jika dosen mempertanyakan sesuatu berhubungan dengan landasan teoretik yang ada, sementara mahasiswanya tidak mampu menjawab, maka bukan dosennya yang killer. Bukan dosennya yang killer, tapi mahasiswa yang kurang bisa beradaptasi atau kurang bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Maka berikut cara yang Anda hadapi, yang harus Anda lakukan ketika menghadapi yang Anda sebut dengan dosen killer. Yang pertama adalah ketika ujian skripsi akan berlangsung, maka datang lebih awal. Datang lebih awal itu maksudnya mendahului daripada penguji, termasuk pembimbing skripsi Anda. Jangan kita yang mau ujian sementara kita yang ditunggu oleh penguji. Wah, ini lebih parah. Bisa jadi justru dosennya itu malah yang tadinya killer 1 sekarang menjadi killer 7. Kira-kira begitu ya. Jadi datang lebih awal. Kemudian yang berikutnya adalah memakai pakaian yang rapi dan wewangian secukupnya. Wewangian secukupnya ya, tidak boleh juga terlalu wangi begitu kan. Rapi itu maksudnya datang di saat mau ujian skripsi itu menggunakan pakaian yang sudah disetrika, kira-kira begitu. Kalaupun kemudian kalau cukup uang ya di laundry gitu pakaiannya, biar membuat suasana hati Anda ketika memakai pakaian tersebut di saat mau pergi ujian itu hati menjadi lebih senang, riang, kira-kira begitu. Karena pakaiannya wangi gitu ya, dibandingkan dengan kira-kira Anda mau pergi ujian melihat pakaian Anda kusut, itu juga bisa membuat otak Anda tambah kusut. Belum lagi kalau hati Anda berpikir bertemu dengan dosen killer, sementara Anda punya pakaian kusut, otak kusut, dompet kusut. Kira-kira bagaimana berhadapan dengan dosen killer yang sangat menakutkan buat Anda? Jadi pakai pakaian yang rapi dan wangi secukupnya. Oke? Kemudian yang ketiga adalah bersikap sopan dan ramah. Sopan, ramah. Ramah kepada dosen ketika dia tiba, ya assalamualaikum Pak, atau selamat siang Pak. Ya, kira-kira dia jawab begini, ya selamat siang. Kira-kira begitu kan? Assalamualaikum Pak. Ya waalaikumsalam. Ya begitu kan. Jadi sopan dan ramah. Bisa jadi juga begini, assalamualaikum Pak. Padahal dia menjawab dalam hati dosennya, ya kan. Hanya untuk membuat mental Anda, ya kan. Nah, kemudian yang keempat yang perlu Anda lakukan ketika berhadapan dengan dosen killer di saat sidang skripsi akan berlangsung buat Anda adalah bersabar dan percaya diri. Ini penting. Jadi bersabar itu mestinya tidak keluar bahasa begini. Ada kan mahasiswa yang kemudian amarahnya itu, ketidaksabarannya kepada penguji, dia tumpahkan kepada temannya. Itu dosen tadi itu ternyata dia killer. Dia habisi saya di saat saya ujian skripsi gitu. Kan tidak usah kau marah-marah dan melampiaskan amarahmu itu kepada temanmu, apalagi dalam kelas. Kenapa bisa demikian? Ya kali aja ada yang merekam kau punya pernyataan, ataukah kemudian tiba-tiba dalam ruangan itu ada yang punya akses sangat dekat dengan dosen yang bersangkutan, lalu melaporkan Anda. Ketidaksabaran Anda bisa menjadi malapetaka buat Anda, kira-kira begitu kan. Sehingga jangan mengungkapkan itu amarahmu, kecewamu untuk menghadapi dosen killer tersebut. Jadi sabar aja.
tetap bersabar gitu kan. Dan yang tidak kalah penting adalah percaya diri. Ketika bertemu dengan dosen yang bersangkutan, jangan tunjukkan wajah ketakutanmu, ya kan? Jangan tunjukkan wajah ketakutan, kira-kira takut. Ada kan begitu, ada mahasiswa baru ketemu dosennya ketakutannya minta ampun. Itu ketahuan dari gerak-gerik gitu kan, ketahuan dari perilaku Anda ketika Anda menunjukkan rasa ketakutan tersebut. Kemudian tips yang tidak kalah pentingnya adalah jangan hiraukan pendapat orang lain tentang dosen yang bersangkutan. Gini, di saat menjadi mahasiswa, Anda berhadapan dengan mahasiswa, Anda berhadapan dengan dosen tersebut. Di saat pertama kali ketika muncul pernyataan orang lain yang menyebutkan bahwa dosen tersebut adalah dosen killer, itu pasti disebutkan dari mahasiswa lain atau mahasiswa sebelumnya. Sehingga seharusnya pendapat yang menyebutkan bahwa dosen yang bersangkutan adalah killer itu mampu untuk Anda hiraukan dan mampu untuk Anda hindari. Kenapa? Karena pernyataan tersebut adalah pernyataan yang membuat Anda terkunci dengan pendapat orang lain yang mendefinisikan dosen yang bersangkutan adalah dosen killer. Belum tentu, bisa jadi kita memiliki pengalaman yang berbeda. Mahasiswa sebelumnya itu memiliki pengalaman yang berbeda dengan Anda, dan bisa jadi pengalamannya dia tidak cocok untuk Anda pergunakan dalam menghadapi dosen yang bersangkutan. Jelas ya? Kemudian berikutnya adalah sebelum ujian jangan lupa untuk memohon doa kepada ibunda atau kakak terdekat atau keluarga Anda atau kepada bapak Anda. Tidak ada salahnya ketika misalnya mau menghadapi dosen killer ketika mau melakukan ujian, Anda memang bukan sesuatu yang salah dan memang harus bahwa Anda perlu menelpon ibunda Anda, orang tua Anda ketika misalnya mau menghadapi ujian. Kenapa demikian? Karena di antara seluruh aktivitas dan kerja-kerja kita untuk menjawab pertanyaan daripada dosen itu berhubungan dengan doa orang-orang yang diijabah di sekitar kita seperti orang tua, seperti kakak dan lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya ketika Anda mau menghadapi dosen killer di saat mau melakukan ujian sidang skripsi untuk Anda, jangan pernah ketakutan, jangan pernah ragu. Jadi demikianlah tips untuk berhadapan dengan dosen penguji saat sidang skripsi yang biasa diidentifikasi sebagai dosen killer. Harusnya datang lebih awal, karena datang lebih awal itu adalah mengidentifikasi diri, orang yang siap untuk berhadapan dengan ujian. Yang kedua adalah memakai pakaian yang rapi, wangi secukupnya ya. Pakaian yang rapi maksudnya adalah pakaian yang indah, sudah rapi. Saya kira Anda paham bagaimana lah yang disebut dengan rapi itu. Kemudian bersikap sopan dan ramah. Bersikap sopan dan ramah itu memiliki sikap yang dimana secara santun menyapa, kemudian ramah ketika berucap dengan tutur kata, termasuk ketika berhubungan dengan etika dan perilaku di saat duduk, berdiri dan lain sebagainya. Dan tidak lupa Anda harus memiliki nilai rasa bersabar dan percaya diri ketika berhadapan dengan dosen yang bersangkutan. Bersabar dan percaya diri. Kemudian jangan pernah Anda menanamkan dalam diri Anda pendapat orang lain tentang dosen yang bersangkutan killer. Karena biasanya begini, yang membuat kita ini benar-benar berhadapan dan konflik dengan dosen dalam artian tidak senang dengan dosen itu karena pendapat orang lain. Pendapat dari senior kita, pendapat dari teman kita yang belum tentu juga benar gitu kan. Karena orang lain memiliki pengalaman tentu berbeda dengan pengalaman yang kita terima gitu kan. Jadi tidak boleh sudah menyimpulkan sesuatu sebelum merasakannya, ya kan. Nah kemudian sebelum ujian ya minta doa dari orang-orang yang terdekat dari Anda. Kira-kira begitu, itulah tips cara menghadapi penguji yang Anda sebut keras ketika berhadapan dengan yang bersangkutan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda dan menjadi tips yang penting buat Anda. Terima kasih. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.